Halo, nama saya Cindy Wilim. Saya berusia 17 tahun dan saya adalah mahasiswi dari Universitas Prasetya Mulia jurusan Business Management. Dalam diri saya mempunyai beberapa kekuatan. Pertama, saya adalah seseorang yang sangat berintegritas dan juga berkomitmen. Kemudian kedua, saya memiliki communication skills yang baik. Dan terakhir, saya juga adalah seseorang yang sangat perfectionist. Namun, namanya manusia pasti tidak pernah luput dari kekurangan. Begitupun dengan saya. Pertama, sifat overthinking. Kedua, rasa kurang percaya diri. Dan juga ketiga, saya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan sesuatu dibanding orang lain. Selain kelebihan dan kekurangan di dalam diri saya, tentu setiap pribadi pasti punya tujuan, kan? Bagi saya sendiri, dalam hidup itu, tujuan sangatlah penting. Karena hidup tanpa tujuan itu bagaikan berlari tanpa garis finish. Tidak tahu arah yang kita inginkan, tidak tahu tujuan yang kita inginkan. Jadi kita hanya melangkah, namun tanpa tujuan yang jelas. Saya ingin setelah lulus kuliah kelak, saya bisa menjadi karyawan tetap di perusahaan Unilever divisi marketing. Selain itu, saya ingin menjadi guru les private bahasa Mandarin untuk anak TK dan SD sebagai pekerjaan sampingan saya. Harapan saya dengan dua pekerjaan yang sangat saya sukai tersebut, saya bisa membiayai hidup saya sendiri dengan mendapatkan penghasilan per bulan minimal 10 juta, jadi saya tidak perlu bergantung pada orang tua saya. Tapi, seperti kata orang, mau sebagus apapun tujuan kamu, kalau kamu tidak ada usaha dan juga kerja keras, pasti akan sia-sia. Jadi, apa saja sih yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan saya? Pertama, mengenai Unilever. Syarat pertama yang harus dipenuhi untuk masuk ke Unilever divisi marketing adalah IPK yang bagus minimal 2,75. Walaupun begitu, saya ingin saya lulus dengan IPK minimal 3,3. Nah, untuk tahun pertama, karena baru permulaan, saya hanya berharap IP semester 1 dan semester 2 saya minimal 3,3. Namun untuk tahun kedua, saya berharap bisa menjadi 3,35, dan untuk tahun ketiga dan tahun keempat minimal harus 3,4. Syarat keduanya adalah harus aktif di organisasi kampus. Untuk tahun pertama, karena memang masih belum terlalu sibuk dibanding tahun yang akan datang, jadi saya ingin mengikuti kepanitiaan dan kepengurusan yang lebih banyak. Saya akan mendaftarkan diri untuk menjadi seorang lodsta di acara Prasmo Gear Up, kepengurusan di bawah Student Board yaitu Eureka di divisi Public Relation. Kemudian saya juga akan mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus di ICC di divisi Public Relation. Nah, untuk tahun kedua, saya ingin menjadi panitia di Entrepreneur Day di divisi Tenan, pengurus 3 Prasmo dan Student Board di divisi Public Relation. Nah, kalau untuk tahun ketiga dan keempat, karena memang sangat sibuk dan saya sudah harus mulai fokus dengan tugas akhir saya, selain itu saya juga ingin lebih fokus terhadap IP semester saya dibanding kepanitiaan dan kepengurusan. Jadi saya hanya akan mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus di Social Week di divisi Public Relation dan juga lodsta di acara Prasmo Gear Up untuk tahun ketiga. Nah, untuk tahun terakhir saya, yaitu tahun keempat, saya hanya akan mendaftarkan diri untuk mengikuti kepanitiaan Prasmo Gear Up di divisi event. Jadi, itu adalah syarat-syarat penting yang harus saya penuhi untuk menjadi bagian dari divisi marketing di Unilever. Selain itu, saya akan magang di Unilever pada program magang S1 Bisnis Prasetya Mulia yang akan dilaksanakan pada tahun pertama perkuliahan. Nah, kalau untuk menjadi guru private pelajaran bahasa Mandarin untuk anak TK dan SD, sebenarnya saya sudah pernah mengambil tes HSK di level 3 sebagai tolak ukur kemampuan bahasa Mandarin saya. Dan pada akhirnya saya mendapatkan nilai yang tergolong sangat bagus, yaitu 291 dari 300. Akan tetapi saya rasa itu belum cukup. Jadi saya memutuskan untuk mengambil tes HSK di level yang lebih tinggi, yaitu level 5, pada tahun kedua perkuliahan, tepatnya bulan Maret tahun 2022.
Untuk persiapan tes HSK, seperti mempelajari buku HSK, les HSK, dan les Mandarin, karena saya sudah tekunin itu sejak SMP, oleh karena itu saya sudah cukup siap untuk mengambil tes HSK di level 5 tersebut. Sekarang saya akan membahas alasan kenapa saya memilih untuk melakukan dua pekerjaan itu. Saya ingin dengan menjadi bagian dari divisi marketing di Unilever, saya bisa meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik lagi, menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dapat meningkatkan, membawakan dampak-dampak positif bagi sosial. Kemudian, seperti yang kita ketahui, bahasa Mandarin telah menjadi bahasa internasional kedua. Apalagi sekarang investasi negara Cina di Indonesia sudah semakin meningkat, Cina juga sudah hampir menguasai perekonomian dunia. Jadi bahasa Mandarin itu sangatlah penting untuk dunia bisnis, untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang luas juga. Nah, akan tetapi masih banyak generasi bangsa yang tidak menguasai bahasa tersebut. Saya ingin dengan ilmu dan kemampuan berbahasa Mandarin saya yang telah dilatih dari kecil ini bisa bermanfaat bagi anak bangsa. Nah, umur yang paling bagus untuk mempelajari dan menguasai suatu bahasa itu harus 10 tahun ke bawah. Itulah alasan kenapa saya ingin mengajari bahasa Mandarin untuk anak TK dan juga SD. Terakhir, saya ingin membahas tantangan yang sekarang saya hadapi sampai 4 tahun ke depan, yaitu tantangan dalam perkuliahan. Pertama, saya harus selalu bisa beradaptasi dengan teman baru. Nah, yang kedua, saya juga harus selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Yang ketiga, harus bisa beradaptasi dengan setiap pelajaran. Yang terakhir, seperti kondisi saat ini, saya juga harus siap untuk menghadapi gangguan jaringan. Sekian dari video saya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pergi kebun binatang melihat sapi. Panjang tanduknya, besar badannya. Jangan menyerah mengejar mimpi, tetap bersemangat, jangan putus asa. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video berikutnya.